Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing update untuk edisi 16 Oktober 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik ya. Dimulai di mana gue sudah memiliki hasil daripada AEW Rampage di tanggal 15 Oktober kemarin. Lalu gue juga sudah memiliki berita mengenai Lee Moriarty dan juga Minoru Suzuki. So biar tidak panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana gue akan membawakan hasil daripada AEW Rampage di tanggal 15 Oktober kemarin, yang dimana untuk AEW Rampage di minggu kali ini pun kembali lagi mereka menayangkannya selama 2 jam ya, sebagaimana AEW Rampage pada saat edisi Grand Slam ya. Namun untuk durasi 2 jam di minggu ini pun mereka menayangkannya dalam 2 sesi yang berbeda ya. Itu adalah sesi The Buy-In, yang dimana itu pun menjadi sesi pre-show daripada AEW Rampage di minggu ini, dan tentunya main show daripada AEW Rampage yang tentunya ditayangkan dalam time slot reguler mereka. Dan yang menariknya adalah sesi The Buy-In daripada Rampage di minggu ini pun ditayangkan secara gratis melalui akun YouTube miliknya AEW, sehingga bagi kalian yang melewatkan show daripada The Buy-In Rampage ini pun kalian bisa menyaksikannya sekarang. Dan gua rasa apabila kalian sudah mendengar review dari gua atau mendengar pembahasan daripada AEW Rampage di minggu ini, maka kalian mungkin akan merasa ingin menonton secara langsung show daripada The Buy-In dari AEW Rampage itu sendiri gitu guys ya. Dan untuk di sesi The Buy-In ini sendiri pun ya, AEW ini pun mempertandingkan 3 match secara totalnya, dimana pertandingan pertama atau menjadi pertandingan pembuka dari sesi The Buy-In kali ini itu adalah pertandingan antara Tay Conti menghadapi Santana Garrett ya, yang dimana ini ada satu hal yang menarik ya. Selain kita bisa melihat Tay Conti yang kini sedang berada di posisi ranking nomor 2 ya untuk divisi wanita dari AEW ya. Namun ada fakta lainnya yang cukup menarik ya yang terjadi di pertandingan ini ya, terutama bagi Tay Conti dan juga Santana Garrett ya, karena kita ketahui bahwa Tay Conti dan juga Santana Garrett ini merupakan mantan bagian daripada NXT. Yap. Dan bahkan fakta menarik lainnya ya, pada kala Tay Conti dan juga Santana Garrett ini mereka pernah berhadapan pada saat mereka masih bergabung di show NXT dahulu kala. Match mereka ini pun yang membawa NXT untuk pertama kalinya ya dalam Wednesday Night War dapat memenangkan rating mereka pada kuarter pertama daripada penayangan show NXT untuk pertama kalinya pada saat mereka masih menghadapi AEW Dynamite secara head to head gitu guys. Dan kini kedua nama yang membawa NXT bisa memenangkan the first quarter hour dari AEW ini pun kini ya dengan cukup ironisnya harus berada di AEW. Dan di pertandingan ini ya sebenarnya pertandingan ini cukup baik gitu ya, walaupun kita pun bisa melihat ya bagaimana Tay Conti ini pun cukup bisa mendominasi jalannya pertandingan tersebut ya, karena kita ketahui bahwa di beberapa bulan terakhir ini ya AEW ini pun menempatkan Tay Conti menjadi salah satu penggulat top mereka untuk di divisi wanita mereka gitu guys ya. Dan pada akhirnya gitu ya Tay Conti ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya via pinfall, setelah sebelumnya Tay Conti ini pun berhasil mengeksekusi salah satu finishing move andalannya, yaitu adalah DDT ya kepada Santana Garrett. Dan pasca kemenangan ini ya, maka kita pun bisa melihat ya Tay Conti ini pun sudah memiliki 2 momentum yang cukup menarik gitu. Di satu sisi kini dia berada di ranking nomor 2 dari divisi wanita, yang membuat dia ini pun semakin dekat ya untuk mendapatkan kesempatan untuk merebut gelar AEW Women World Championship dari tangan Dr. Britt Baker. Dan ini pun menjadi momentum yang cukup baik ya
apabila nanti dia akan ikut sertakan dalam turnamen untuk memperebutkan title terbaru untuk divisi wanita, terutama di divisi singlenya ya, yaitu adalah TBS Championship gitu guys ya, yang dimana memang untuk menentukan juara inaugural untuk gelar TBS Championship itu pun AEW pun berencana akan menggelar sebuah turnamen gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi saja ya ke pertandingan yang kedua, yang dimana pertandingan kedua ini pun mempertemukan The Infamous Bobby Fish menghadapi Lee Moriarty ya. Dan bisa dibilang ya, Bobby Fish ini pun lagi-lagi merupakan mantan bagian daripada NXT ya. Bahkan dia merupakan mantan rekan daripada Adam Cole ya, pada kala mereka masih bergabung dalam salah satu faction terkuat di NXT hingga saat ini, yaitu The Undisputed Era. Yang dimana untuk kali ini Bobby Fish ini pun menghadapi Lee Moriarty ya, yang bisa dibilang ini merupakan dua penggulat yang berasal dari dua generasi yang berbeda. Karena kita ketahui ya, Bobby Fish terutama pengalaman dia dalam dunia pro wrestling atau di indie circuit, dia sudah bisa dibilang seorang yang cukup bisa dianggap sebagai seorang veteran ya. Dan sedangkan Lee Moriarty ini pun menjadi salah satu bintang pro wrestling muda yang cukup menjanjikan. Dan ini pun ditunjukkan dalam pertandingan ini ya. Dan gua bisa bilang bahwa ini merupakan pertandingan yang cukup menarik dan juga berjalan dengan pace yang cukup cepat, dengan mereka ini pun menyuguhkan beberapa teknik-teknik yang cukup menarik untuk diikuti begitu guys ya. Namun kita pun bisa melihat ya, dari sisi pengalaman Bobby Fish ini pun bisa memanfaatkan beberapa momentum yang cukup krusial di pertandingan tersebut, yang pada akhirnya hal tersebutlah yang membuat Bobby Fish akhirnya berhasil meraih kemenangan perdananya di AEW ya. Setelah pada akhirnya Bobby Fish ini pun berhasil mengeksekusi serangan kombinasi yang dimulai daripada knee strike, lalu diikuti dengan suplex exploder dan diakhiri dengan roundhouse kick ke arah kepala daripada Lee Moriarty, yang membuat Bobby Fish ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys ya. Dan Bobby Fish ini pun akan kembali tampil ya di show daripada AEW Dynamite di hari Sabtu nanti ya, atau di satu hari kemudian gitu ya. Dan apabila berita ini diturunkan di tanggal 16 ya, maka kalian bisa menyaksikan Bobby Fish ini pun akan menghadapi Bryan Danielson di AEW Dynamite Saturday Night Special, yang dimana kebetulan lawan daripada Bobby Fish ini pun mengisi main event daripada sesi di buy-in kali ini, karena Bryan Danielson ini pun akan menghadapi salah satu legenda New Japan Pro Wrestling, yaitu Minoru Suzuki, yang tentunya sejak pertandingan ini dimulai, tensi antara kedua penggulat ini pun sudah sangat amat tinggi. Dan dalam pertandingan ini ya, kita pun tidak melihat tipikal karakteristik yang ditunjukkan oleh Bryan Danielson selama dia tampil di AEW ya. Seakan kita pun bisa melihat Bryan Danielson ini pun bertransformasi sebagai salah satu penggulat yang memiliki gaya bertarung sebagaimana Jepang Strong Style. Karena kita pun bisa melihat ya, pertandingan Bryan Danielson menghadapi Minoru Suzuki kali ini sangat kental dengan bagaimana pro wrestling gaya Jepang gitu guys ya. Karena kita pun bisa melihat banyaknya kontes chop block yang ditunjukkan oleh Bryan Danielson dan juga Minoru Suzuki. Bagaimana technical yang ditunjukkan oleh Bryan Danielson dan juga Minoru Suzuki ya, pada kala mereka ini pun saling berbalas submission move begitu guys ya. Dan bagaimana Bryan Danielson dan juga Minoru Suzuki dengan lihainya mereka ini pun bisa mengendalikan tempo pertandingan dan juga emosi para penonton yang hadir di arena pertandingan tersebut. Yang karena selama gua menyaksikan pertandingan antara Bryan Danielson dan juga Minoru Suzuki ya, para penonton yang hadir di arena pertandingan tersebut, gua bisa bilang secara 100% perhatian mereka secara seluruhnya tertuju ke pertandingan
ini, yang bagaimana mereka ini pun seakan terbawa suasananya ke pertandingan tersebut begitu. Dan pada akhirnya ya, di pertandingan ini gitu ya, walaupun kita pun bisa melihat ya bagaimana Minoru Suzuki dengan lihainya bisa lolos dari beberapa kuncian andalan dari Bryan Danielson ya, dimulai dari cattle mutilation dan juga label lock ya, yang merupakan salah satu senjata andalan milik Bryan Danielson. Namun pada akhirnya Minoru Suzuki ini pun tidak bisa lolos dari serangan andalan Bryan Danielson lainnya, yaitu running knee strike, yang dimana serangan tersebut pun membawa Bryan Danielson memenangkan pertandingan tersebut. Yang ini pun membuat gua dengan yakin menyebutkan bahwa pertandingan Bryan Danielson dan juga Minoru Suzuki merupakan pertandingan terbaik yang disuguhkan oleh AEW Rampage di minggu ini. Dan gua pun masih gak habis pikir ya, bagaimana AEW ini pun bisa berani ya memberikan dua nama besar ini ya dalam salah satu show YouTube mereka gitu guys ya. Yang gua rasa ini pertandingan mereka berdua ini pun lebih pantas untuk disuguhkan di main show daripada Rampage itu sendiri gitu guys ya. Dan kemenangan Bryan Danielson dari Minoru Suzuki ini pun menutup sesi The Buy-In daripada Rampage di tanggal 15 Oktober kemarin. Dan kita pun berlanjut lagi ke main show daripada AEW Rampage itu sendiri, yang dimana untuk main show dari Rampage itu sendiri pun kembali lagi mempertandingkan 3 pertandingan, dimana pertandingan pertama untuk Rampage kali ini yaitu adalah pertandingan CM Punk menghadapi Matt Sydal ya, yang dimana pertandingan ini pun terjadi ya setelah Lioras ini pun mengatur pertandingan di minggu lalu ya, pada kala Lioras ini pun mencoba memberikan bantuan kepada Dante Martin ya, pada saat setelah Dante Martin ini pun mendapat tantangan dari Malakai Black. Dan Matt Sydal ini pun sempat tidak percaya dengan intensi dari Lioras, dan dia meminta membuktikannya dengan men-set up match dirinya dengan si Empang, dan ternyata hal tersebut pun terjadi di Rampage minggu ini. Dan untuk pertandingan si Empang menghadapi Matt Sydal ini sendiri pun bisa dibilang ini lagi-lagi merupakan pertandingan yang sangat teknikal yang ditunjukkan oleh si Empang, yang bagaimana kita pernah lihat pada kala si Empang menghadapi Darby Allin ya dalam pertandingan debut dia di AEW ya, di event AEW All Out yang lalu. Dan ini pun gua rasa merupakan salah satu cara bagaimana si Empang ini pun menghadapi para lawannya yang memiliki gaya seperti high flying ataupun wrist taker yang dimiliki oleh Matt Sydal dan juga Darby Allin gitu ya. Yang gua rasa memang Matt Sydal dan juga Darby Allin itu di satu sisi mereka memiliki gaya bertanding yang cukup mirip ya, walaupun secara overall Matt Sydal itu pun lebih menganut pertandingan yang hard flying move gitu ya, sedangkan Darby Allin lebih condong ke arah wrist taker gitu ya, walaupun pada intinya mereka mengandalkan serangan-serangan dari top rope gitu. Dan dalam pertandingan kali ini ya, kita pun bisa melihat bagaimana Matt Sydal itu mencoba untuk menjalankan pertandingan ini pun dengan fast pace gitu ya, namun berkali-kali ya si Empang dengan kehati-hatiannya gitu ya, dan bagaimana di pertandingan ini pun menunjukkan sebetapa kayaknya ya teknik-teknik yang dimiliki oleh si Empang ini pun berhasil membuat Matt Sydal ini pun harus menurunkan temponya dalam bertanding dalam berbagai kesempatan gitu guys ya. Dan momen tersebut pun cukup efektif ya bagi si Empang, yang membuat si Empang ini pun berhasil mengendalikan pertandingan itu ya, hampir di sepanjang pertandingan itu berjalan gitu guys ya. Dan pada akhirnya ya pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh si Empang gitu ya, setelah dia berhasil mereversal salah satu serangan Matt Sydal yang berasal dari top rope dan diubahnya menjadi GTS yang merupakan serangan andalan daripada si Empang, dan membuat si Empang ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys ya. Dan show pun berlanjut lagi dengan pertandingan single match antara Ruby Soho menghadapi The Bunny dari Hardy Family Office ya, yang bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup baik ya, walaupun ini bukanlah pertandingan yang terbaik yang pernah ditunjukkan oleh Ruby Soho dan juga The Bunny gitu ya. Namun ini pertandingan yang oke lah gitu lah, bukanlah yang mengecewakan ataupun bukanlah yang bagus-bagus amat gitu. Dan kita pun bisa melihat ya di sepanjang pertandingan tersebut The Bunny itu pun berhasil mendominasi
jalannya pertandingan tersebut ya. Bahkan kita pun bisa melihat ya, The Bunny ini pun bisa dibilang cukup mengendalikan tempo pertandingan tersebut ya, yang membuat The Bunny ini pun berhasil memberikan beberapa serangan-serangan yang cukup efektif kepada Ruby Soho. Namun sekali lagi ya, Ruby Soho ini pun mempertunjukkan determinasi yang tinggi sebagaimana apa yang dia tunjukkan pada kala Ruby Soho menghadapi Dr. Britt Baker gitu guys ya. Dan attitude seperti itu pun kembali ditunjukkan oleh Ruby Soho yang membuat dia secara perlahan ya, yang membuat Ruby Soho ini ya, langkah demi langkah ini pun bisa menyamai keadaan dan pada akhirnya dia pun bisa mengembalikan keadaan tersebut gitu guys ya. Yang pada akhirnya ya Ruby Soho ini pun bisa mendapatkan kemenangannya ya di pertandingan tersebut setelah dia berhasil mereversal salah satu serangan andalan daripada The Bunny menjadi roll up-in yang membuat Ruby Soho ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut gitu ya. Namun kemenangan Ruby Soho atas The Bunny ini pun tidak mengakhiri sesi pertandingan tersebut, karena kita bisa melihat ya pada kala Ruby Soho berada di rem pertandingan ya, pasca kemenangannya daripada The Bunny, kita pun bisa melihat sosok rekan daripada The Bunny yaitu Penelope Ford ini pun datang dan menyerang Ruby Soho dari belakang gitu ya, yang membuat Ruby Soho ini pun menjadi bulan-bulanan dari Penelope Ford dan juga The Bunny, dan itu pun menutup sesi kedua daripada AEW Rampage kali ini. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada AEW Rampage di tanggal 15 Oktober kemarin, yang dimana ini ada pertandingan 6-man tag team match ya, antara The Inner Circle yang diwakili oleh Chris Jericho, lalu ada TNT Champion Sammy Guevara dan juga Jack Hager menghadapi tim daripada Man of the Year ya, bersama debutan Junior Dos Santos, yang dimana Junior Dos Santos ini pun memiliki rekor prestasi yang cukup banyak ya, terutama di bidang olahraga MMA ya, di mana Junior Dos Santos ini sendiri pun dia merupakan mantan pemegang gelar heavyweight untuk UFC, dan Junior Dos Santos ini pun memiliki rekor ya, the longest winning streak di divisi heavyweight daripada UFC ini sendiri. Dan pertandingan kali ini pun menjadi debut bagi Junior Dos Santos dalam dunia pro wrestling, dan Junior Dos Santos dan juga Man of the Year ini sendiri pun nampak ditemani oleh Dan Lambert dan juga Jorge Masvidal ya di sisi ringnya, yang dimana mereka berdua berasal dari American Top Team ya. Dan dalam pertandingan ini ya, tentunya perhatiannya pasti tertuju kepada Junior Dos Santos ya, karena ini merupakan pertandingan debut bagi Dos Santos di dunia pro wrestling, dan gua rasa penampilan Dos Santos di pertandingan ini pun cukup baik ya, walaupun bukanlah yang terbaik gitu ya, karena kita pun bisa melihat ada beberapa sisi yang dimana Dos Santos ini pun harus memperbaiki performanya ya, terutama pada kala Dos Santos ini pun menerima serangan atau dia melakukan bump gitu. Walaupun begitu ya, secara overall Dos Santos ini pun menunjukkan penampilan yang cukup menjanjikan ya, terutama pada kala Junior Dos Santos ini pun selalu mendominasi Chris Jericho di sepanjang pertandingan tersebut, yang gua rasa itu merupakan salah satu hal yang satisfying ya dalam pertandingan tersebut ya, karena tentunya di beberapa kesempatan kita pun pastinya merasa cukup annoying ya dengan bagaimana Chris Jericho berbicara, dan pertunjukan Junior Dos Santos yang menghajar habis-habisan Chris Jericho ini pun menjadi sebuah stress relief ya apabila kita mendengar ocehan daripada Chris Jericho gitu. Dan bisa dibilang ya, pertandingan ini secara overall merupakan pertandingan yang cukup menarik begitu ya, dan sebenarnya hampir di sebagian besar durasi pertandingan ini pun cukup didominasi oleh tim daripada Man of the Year dan juga Junior Dos Santos ya, karena kita pun bisa melihat bagaimana Junior Dos Santos dan juga Man of the Year berhasil memunculkan Chris Jericho dan membuat Chris Jericho ini pun menjadi bulan-bulanan ya di sepanjang pertandingan tersebut ya, yang membuat Sammy Guevara dan juga Jack Hager ini pun tidak bisa berbuat apa-apa ya hampir di sepanjang pertandingan tersebut begitu ya. Namun suasana pertandingan ini pun dalam sekejap berubah pada kala Sammy Guevara ini tuh melakukan hot tag ya, yang dimana dia pun dalam sekejap bisa menghajar
Man of the Year dan juga Junior Dos Santos gitu ya. Walaupun pada akhirnya tim daripada Junior Dos Santos dan juga Man of the Year ini pun berhasil keluar sebagai pemenang, walaupun pada kala tersebut ya kita pun bisa melihat sebenarnya di Inner Circle ini pun pada akhirnya berhasil mengendalikan pertandingan tersebut ya. Yang dimana satu momen kunci tersebut pada kala Jake Hager berhasil membandingkan Junior Dos Santos ke salah satu meja yang berada di sisi luar ring, yang gua rasa ini merupakan salah satu selling yang cukup baik yang dilakukan oleh Dos Santos di pertandingan tersebut. Dan ini pun menjadi selling yang cukup baik juga ya bagi seorang debutan di dunia pro wrestling gitu guys. Dan salah satu momen yang dimana pada akhirnya tim daripada Man of the Year dan juga Junior Dos Santos ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut, yang dimana kita pun bisa melihat salah satu anggota American Top Team ini pun mencoba untuk mengalihkan perhatian wasit di pertandingan tersebut, yang dimana momen pengalihan tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh Jorge Masvidal, yang pada kala itu Jorge Masvidal ini pun berhasil melakukan knee strike andalannya ya kepada Chris Jericho, yang pada kala itu sebenarnya Chris Jericho sudah selangkah lagi bisa memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi wall Jericho kepada Ethan Page ya. Namun kuncian dari Chris Jericho ini pun bisa dipatahkan dengan knee strike daripada Jorge Masvidal yang membuat Chris Jericho dengan sesaat ini langsung ke knockout. Dan dalam waktu singkat Scorpio Sky ini pun lalu melakukan pin kepada Chris Jericho yang membuat Man of the Year ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut gitu guys ya. Dan tentunya ya pasca kemenangan Junior Dos Santos dan juga Man of the Year, tentunya Man of the Year dan juga seluruh anggota daripada American Top Team ini pun kembali menghajar Chris Jericho, Sammy Guevara dan juga Jake Hager ya pasca pertandingan itu selesai. Namun serangan yang dilakukan oleh American Top Team ini pun tidak berlangsung lama karena kita pun bisa melihat ada sosok daripada Santana dan juga Ortiz ya yang merupakan bagian daripada di Inner Circle ini pun memasuki arena pertandingan guna menolong ketiga rekannya. Dan momen tersebut pun ya bisa dibilang menjadi momen build untuk pertandingan selanjutnya antara di Inner Circle dan juga American Top Team, yang kemungkinan besar mereka ini pun akan multi-man match lainnya, yang gua rasa pertandingan antara American Top Team dan juga Inner Circle akan kembali digelar mungkin di event Full Gear nanti gitu guys ya. Dan pertandingan tersebut pun menjadi penutup daripada show AEW Rampage di tanggal 15 Oktober kemarin gitu guys ya. Dan dari Rampage tersebut kita pun mendapatkan beberapa update untuk di show AEW Dynamite di hari Sabtu nanti atau di hari Minggu untuk di waktu Indonesia ya. Yang dimana sudah ada 5 match yang sudah di arrange untuk di show Dynamite nanti, yaitu adalah pertandingan Bryan Danielson yang akan menghadapi Bobby Fish, lalu ada pertandingan Jon Moxley yang akan menghadapi Wheeler Yuta, lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar Triple A Tag Team Championship di mana sang juara bertahan Penta El Zero Miedo bersama Rey Fenix akan menghadapi tim Mysterios yang dipercaya merupakan sahabat dari Andrade El Idolo. Lalu dua pertandingan lain itu adalah pertandingan single match antara Malakai Black menghadapi Dante Martin dan pertandingan Penelope Ford yang akan menghadapi Kieran Hogan. Dan selain kelima pertandingan tersebut, kita pun akan mendengar promo dari pemenang Casino Ladder Match yaitu Hangman Page. Dan selain update untuk AEW di tanggal 16 Oktober atau di tanggal 17 Oktober waktu Indonesia, kita pun mendapatkan update terbaru mengenai untuk AEW Rampage minggu depan, yang dimana kita pun akan melihat pertandingan Pac versus Andrade El Idolo Jilid 2 ya. Setelah sebelumnya di jilid pertama Andrade El Idolo ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya di edisi AEW Rampage di tanggal 8 September yang lalu, yang dimana El Idolo ini pun berhasil mengalahkan Pac dengan bantuan intervensi yang dilakukan oleh Chave Guerrero yang menjadi manajer dari Andrade pada kala itu, yang dimana intervensi dari Chave Guerrero ini tuh membuat El Idolo ini pun menyerang si Chavo Guerrero dan dia pun mendemand rematch dirinya menghadapi Pac ya. Dan
Selain itu pun ya, kita pun mendapatkan announcement yang dimana untuk di Saturday Dynamite nanti AEW pun akan mengannounce untuk turnamen bracket untuk World Title Eliminator, yang dimana final ini pun akan diselenggarakan di AEW Full Gear nanti. Dan untuk bracket turnamen TBS Championship ini pun akan diumumkan di episode Rampage minggu depan gitu guys ya. Dan gua pun ada beberapa berita yang mengenai Lee Moriarty dan juga Minoru Suzuki yang baru saja tampil di sesi buy-in daripada Rampage minggu ini. Yang dimana untuk Lee Moriarty akhirnya dia pun secara resmi bergabung bersama AEW ya. Setelah selama 1 bulan dia menerima tawaran kontrak dari AEW pada kala di salah satu show Dark Elevation gitu guys ya. Dan berita terakhir ini mengenai Minoru Suzuki, yang dimana Minoru Suzuki akan kembali menggunakan klausul Forbidden Door yang berlaku bagi AEW, Impact Wrestling dan juga New Japan Pro Wrestling, yang dimana Minoru Suzuki ini pun menggunakannya untuk tampil untuk pertama kalinya di Impact Wrestling, di mana Minoru Suzuki ini pun akan tampil dalam tapping dari show Impact Wrestling ya di tanggal 24 Oktober dan juga di tanggal 25 Oktober mendatang, yang dimana itu merupakan tapping untuk Impact Wrestling Post Bound for Glory yang akan diselenggarakan di tanggal 23 Oktober nanti gitu guys ya. Dan rencana penampilan Minoru Suzuki ke Impact Wrestling itu pun menjadi berita terakhir di video Feeling Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka bisa klik tombol like-nya. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari AEW, WWE, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promosional lainnya, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88. Dan akhir kata, gue Reza sebagai kalian isi pamit ya guys ya, bye bye. Bang.